2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. Let's sing together and worship Him. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Let's sing. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in
beda karena aku ada di IPC Hall di Gereja ICC dan berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Kali ini aku di sini temanin ada Lauren, ada Gladys, ada Ci Eva dan semua tim syuting di ICC. Dan kali ini aku yang akan bawain firman untuk ibadah ICC Youth. So before we start, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa ibadah online di ICC Youth dan kami berdoa Tuhan jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memakai hamba-Mu untuk berbicara, sampaikan isi hati-Mu kepada seluruh anak ICC Youth dimanapun mereka berada. Thank you Jesus, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi firman Tuhan kali ini aku akan membuka dengan satu pertanyaan. Menurut teman-teman semua di rumah, menurut kalian apa arti dari kata sahabat? Apa arti dari kata true friend? Nah, kita boleh banget kita berteman dengan banyak orang. Boleh banget kita berkenalan dengan banyak orang. Tetapi sahabat, kita harus memilih orang yang tepat untuk menjadi sahabat kita. Kenapa? Teman-teman pasti tahu, kalau sahabat itu apa sih? Sahabat adalah seseorang di mana kita mau sharing life kita, benar nggak? Kita ada lagi senang apa, kita lagi ada permasalahan apa, kita ceritanya ke sahabat kita. Bahkan kadang mungkin kita susah buat cerita ke orang tua kita, tapi kita ceritanya ke sahabat kita. Nah, karena sahabat adalah tempat di mana kita membagi nilai kita, value kita, di mana kita saling membangun, saling mempertajam menurut nilai-nilai yang kita pegang masing-masing. Oleh karena itu, sahabat memiliki peranan penting untuk hidup kita sekarang dan juga hidup kita ke depannya. Dan mungkin teman-teman sering dengar quotes yang berkata, show me your friends, then I'll show your future. Benar gak sih? Oleh karena itu, hari ini aku mau sharing about friendship based on firman Tuhan, based on Bible. Teman-teman, Tuhan tahu banget kebutuhan kita sebagai manusia kalau kita memiliki keinginan dan kebutuhan untuk dikasihi, benar gak sih? Untuk dikasihi, untuk dikenal, begitu juga sebaliknya kita memiliki kebutuhan untuk mengasihi dan mengenal orang lain. Tuhan tahu kalau kita gak bisa hidup seorang diri. Nah, makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, banyak banget ayat-ayat yang memberikan pengertian, yang membimbing dan mengajarkan kita gimana untuk memilih sahabat yang benar di hadapan Tuhan, untuk memiliki persahabatan based on firman Tuhan. Nah, kali ini aku mau mengangkat salah satu kisah persahabatan yang teman-teman pasti tahu dari Sunday School sampai sekarang yang terkenal banget, yaitu Daud dan Yonatan. Pasti tahu kan? Nah, kita langsung aja ya. Jadi aku ceritain singkat untuk biar tahu juga tokoh dari tokohnya. Pertama, Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatan adalah putra sulung dari Raja Saul. Jadi dia kedudukannya adalah seorang pangeran. Jadi selama bertahun-tahun berarti dia udah menangani Raja Saul untuk maju dalam peperangan dan Alkitab berkata bahwa dia membawa banyak kemenangan. Tokoh kedua yang penting adalah Daud. Daud siapa? Daud adalah anak Isai dan dia anak bungsu dari Isai. Dia berprofesi sebagai seorang gembala. Sangat berlawanan dengan Yonatan kan. Jadi Yonatan pangeran, Daud sederhana seorang gembala. Dan singkat cerita gimana caranya Yonatan dan Daud bisa bersahabat. Jadi saat itu Israel sedang melawan bangsa Filistin dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Pada tahu cerita itu kan. Nah, setelah mengalahkan Goliat, jadi Raja Saul mulai mengasihi Daud dan disitulah Yonatan mulai bersahabat dengan Daud. Nah, garis besar poin yang penting yang mau aku angkat dari kisah persahabatan mereka adalah saat Daud mulai dikasihi oleh Saul, saat itu juga rakyat Israel lebih mengeluh-elukan, lebih memuja Daud dibanding Yonatan. Yang asalnya Yonatan tuh pangeran pertama. Yang kedua, seharusnya yang menjadi Raja Israel selanjutnya adalah Yonatan dong, karena dia adalah Raja Saul. Tapi Alkitab berkata, Daudlah yang diurapi untuk menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Jadi
yang mau aku bahas adalah gimana respon Yonatan sebagai sahabat di saat posisinya diambil oleh Daud, di saat rakyat yang seharusnya memuja-muja Yonatan jadi lebih memuja-muja Daud. Gimana respon Yonatan sebagai seorang sahabat? So, poin pertama, hari ini gak akan panjang seperti biasa. Poin pertama, aku baca dari 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa meskipun saat itu Daud sahabat Yonatan dan Daud yang mendapatkan posisi Yonatan, Daud yang dipuji oleh rakyat, tetapi respon dari Yonatan bukan iri, bukan benci, tapi dia tetap support, dia bahkan rela memberikan apa yang dia miliki, baju jirah, baju pedang, baju perang kepada Daud, karena saat itu Daud tidak memilikinya. Jadi poin pertama yang kita belajar adalah dari Yonatan jadi tetap suportif dan memberikan kasihnya yang tulus meskipun saat itu posisi Daud melebihi Yonatan. Oke, jadi refleksi buat kita, apakah saat kita bersahabat, apakah saat kita memiliki sahabat, saat teman kita menjadi satu hal lebih tinggi, satu hal lebih maju dan kita ngerasa kayak di sini-sini aja, apakah kita bisa bersikap seperti Yonatan untuk tetap support, untuk tetap memberikan kasih yang tulus dan tidak jadi iri, tidak jadi benci, tidak jadi down. Jadi poin pertama adalah supportive. Langsung masuk ke poin yang kedua. Jadi yang poin kedua ini aku langsung skip ya, langsung cerita. Jadi saat itu kan Daud terus membawa kemenangan sehingga rakyat Israel lebih memuja-muja Daud bahkan dibandingkan Raja Saul. Sehingga Raja Saul timbul iri dan benci. Nah, jadi Raja Saul mau membunuh Daud. Nah, gimana respon Yonatan di saat tahu ayahnya sendiri mau membunuh sahabatnya? Kita baca dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 2. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Yonatan tetap mensupport Daud. Dan dari ayat ini ada banyak hal yang bisa kita tangkap, tapi aku mau fokus pada satu hal, yaitu saat itu Yonatan tetap setia mendukung Daud, even Daud ada di posisi titik terendah. Jadi loyal in every situation, loyal in every season. Itu adalah poin yang kedua. Walaupun Daud sedang dilulukan, Yonatan support memberikan baju jirah, baju perang. Tapi saat Daud pun di titik terendah, Yonatan gak pergi kemana-mana, Yonatan tetap setia mensupport Daud. Karena Yonatan tahu Daud melakukan hal yang benar, Daud tidak salah. Dan Yonatan tetap di situ apapun season kehidupan Daud. Nah, refleksi untuk kita, teman-teman, saat kita menjalani kehidupan, season kita enggak selalu sama. Bener gak sih? Season kita kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita happy, kadang kita sedih. Bahkan dalam persahabatan kalian, coba kalian pikirkan deh, dengan teman dekat kalian, kadang ada marah, kadang ada kesel, kadang ada salah paham, kadang ya happy-happy banget, kadang kayak kenapa? Kadang dalam hubungan kita sering mengalami hal tersebut. Seasonnya beda-beda. Yang kita mau ambil poin dari Yonatan adalah gimana respon kita, apakah kita akan tetap bisa memberikan kasih yang sama sebagai seorang sahabat apapun seasonnya. Karena seorang sahabat menurut firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dikatakan setiap waktu. Jadi apapun seasonnya, kasihnya, bentuknya, besarnya gak akan berubah. Karena kasih seorang sahabat itu tidak bersyarat. Bukan berdasarkan keadaan atau situasi tertentu. So,
poin kedua, loyal in every season. Nah, kita mau langsung masuk ke poin terakhir. Poin terakhir, poin ketiga, involving God. Jadi di 1 Samuel 20 ayat 23 berkata, tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Teman-teman, kalau kita baca kitab Samuel, mungkin kita bisa melihat banyak perbedaan. Yonatan kan pangeran, posisi kedudukannya tinggi. Sedangkan Daud misalnya seorang gembala sederhana dan umurnya pun berbeda jauh. Tetapi ada satu hal kesamaan di antara mereka, yaitu mereka sama-sama orang yang takut akan Tuhan, sama-sama orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan di Alkitab bahwa roh Tuhan selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Jadi Tuhan ada di dalam hubungan mereka. Tuhan ada di persahabatan mereka. Teman-teman, aku mau kasih share satu hal bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita menaruh Tuhan sebagai sumber dalam hal tersebut, baik dalam hubungan, pertemanan, dengan keluarga, dengan orang tua, apapun, jika kita menaruh Tuhan menjadi sumbernya, apapun yang kita lakukan akan berbuah, akan berdampak, akan terus maju. Tuhan akan selalu menyertai. Kenapa? Karena saat kalian berteman, kalau kalian base-nya Tuhan, saat kalian menghadapi masalah kan akan balik ke nilai-nilai based on firman Tuhan. Semuanya akan membawa kalian bertumbuh, semuanya akan membawa kalian maju. Seperti contohnya iClick. Kalau Adil selalu bilang kan tiap minggu, let's go join iClick. Why? Karena iClick merupakan komunitas di mana Tuhan menjadi sumber dan setter di dalamnya. Kalian bisa share masalah kalian bisa open, dan semua yang dilakukan dalam iClick base-nya on firman Tuhan. So kita bisa bertumbuh, kita bisa grow sama-sama dan menjadi dampak lewat pertemanan, lewat komunitas ini. Nah, conclusion-nya kita di ujung khotbah pada hari ini. Nah teman-teman, dari 3 poin tadi yang aku sampaikan, aku nggak tahu, mungkin kalian berpikir, apakah aku udah punya sahabat yang seperti itu? Atau apakah kalian udah menjadi sahabat yang seperti itu? Yang supportive, loyal in every season. Jika kalian udah memiliki sahabat seperti itu, it's very good. Kalian harus mengusahakannya, terus tumbuh bareng-bareng sama-sama, menjadi dampak untuk sekitar kalian. Tetapi jika mungkin dari antara kalian ada yang merasa kayak, sahabat gue siapa, kayak apalagi di masa kayak online sekarang, sekolah online, semua online, mungkin ada yang ngerasa kayak sepi. Aku mau baca satu ayat ya sebagai penutup. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, ada satu sahabat yang dari dulu sekarang sampai selamanya gak pernah berubah, yang udah pasti supportive, udah pasti loyal in every season, dan bahkan dia memberikan nyawanya, yaitu kalian pasti tahu, Jesus Christ. Yes, Tuhan Yesus, apapun situasi kita, Tuhan ada. Kadang kita ngerasa Tuhan jauh, tapi sebenarnya enggak. Tuhan selalu ada di dekat kalian. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan kesalahan atau apapun, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. So, teman-teman, ingat bahwa kita gak pernah sendiri. Udah ada Tuhan Yesus yang selalu ada menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Dan gimana caranya kamu bisa share dengan Tuhan Yesus? Pray, just pray. Kalian bisa berkata apapun isi hati kalian. Gimana kalian bisa mendengar jawaban Tuhan? Baca firman Tuhan. Lewat komunitas di dalam Tuhan, Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan kalian. So, sebagai penutup, aku mau balik ke quotes yang aku sebutkan di awal. Yaitu, show me your friend, then I'll show your future. Dan kalian bisa bayangkan kalau kalian memutuskan Jesus Christ, Tuhan Yesus sebagai sahabat kalian, sebagai best friend kalian, kalian bisa bayangkan bahwa future kalian, masa depan kalian akan menjadi sangat luar biasa, berlimpah, dipakai Tuhan melebihi apa yang kalian pikirkan. Amin. So hari ini aku share tentang friendship dan aku berharap firman Tuhan ini bisa jadi berkat untuk kehidupan kalian. Dan before we close, let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan bisa tertanam Tuhan di hati anak-anak-Mu Bapa. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak ICC Youth dimanapun mereka berada. Engkau yang selalu menemani, Engkau yang selalu menjagai, Engkau yang selalu menyertai, membimbing setiap apapun keputusan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan bimbing mereka Tuhan untuk terus berada di komunitas yang tepat, berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memilih sahabat yang tepat untuk menjalani kehidupan mereka sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, aku berkati semua anak-anak youth dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Thank you ICC Youth and see you next week.